Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Al-hadithul khamis wa thalathun. Hadis yang ke-35. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, qala, yaitu berkata rajul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni wa uhsinu ilaihim wa yusiu'una ilayya. Sungguhnya yaitu bagiku qarabah, family, asiluhum yang menyambung aku akan mereka, wa yaqta'uni dan memutus mereka kepadaku, wa uhsinu ilaihim dan berbuat baik aku kepada mereka, uyusiuna ilayya dan berbuat jahat mereka kepadaku, wa ahlumu anhum dan memaafkan hilim aku kepada mereka, wa yajhaluna alayya dan masa bodoh mereka kepadaku. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in kunta kama qulta faka'annama tusiffuhumul mallah. Lain kunta, sungguh jika ada kamu kama kulta, yaitu seperti yang engkau berkata, faka'annama, maka seakan-akan, tusiffuhum, memberi makan kamu akan mereka, canreng mathurah, naposaki, al-mallah, akan debu yang panas. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun, dan tidak henti-henti beserta kamu dari Allah penolong, yang membantu, yakni minal malaika, alaihim, atas mereka, madum ta'ala dalik, selagi ada kamu, yaitu atas itu waslah. Rawahu Muslim, meriwayatkan akan hadis siapa? Imam Muslim. Seorang sahabat apabila tidak disebut namanya tidak membuat cacat hadis. Beda apabila yang tidak disebut namanya adalah tabi'in, apalagi tabi'in, maka menjadi sebab turunnya pangkat hadis. Tapi apabila yang tidak disebut namanya, seperti yang ada dalam hadis ini, anna rajulan, yakni min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau anna imra'atan min as-sahabiyat, maka tidak menjadi penyebab turunnya derajat hadis. Contohnya di sini, kenapa Imam Muslim yang terkenal tidak memuat di dalam Sahih Muslimnya, di dalam kitab Sahihnya, kecuali hadis yang sahih? Kenapa berani mendatangkan hadis yang di dalamnya tidak disebut nama sahabat, kecuali hanya menerangkan anna rajulan? Karena tidak membuat cacat hadis atau sebab turunnya pangkat hadis tersebut, walaupun tidak disebut dengan jelas nama sahabat itu. Lianna as-sahaba kullahum udul, karena semua sahabat tidak perlu dicari catatannya lagi, semua pangkatnya udul, adil dalam istilah mustalah al-hadis. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya punya kerabat. Saya selalu menyambung silaturahmi, tapi mereka malah memutus. Saya selalu berbuat baik, tapi mereka malah jahat. Saya selalu memaafkan mereka, tapi malah mereka selalu masa bodoh kepada saya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sungguh jika perkataan kamu itu benar adanya, maka seakan-akan kamu selalu memberi makan mereka itu debu yang panas, artinya dosa. Dan kamu selalu mendapat pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala selagi kamu itu terus-menerus berbuat seperti itu. Artinya Nabi SAW menghimbau kepada orang tersebut untuk selalu dan terus-menerus melakukan kebaikan itu, walaupun tidak digubris oleh saudara atau familinya, bahkan dibalas dengan balasan yang tidak baik.
Al-mallu bi fathil mim ar-ramadul har. Adapun al-mal dibaca dengan fathanya mim yaitu debu yang panas. Ai ka'annama tut'imuhumur ramadal harrah. Seakan-akan memberi makan kamu akan mereka akan debu panas. Wa huwa tashbihun lima yalhaquhu minal alam bima yalhaqu akilar ramad al-har. Bima yalhaqu akilar ramad al-har. Adapun qaul yaitu tasbih lima yalhaqhu akan perkara yang bertemu akan man, yang bertemu man akan man minal alami daripada sakit bima yalhaqu aklar rimad al-har, dengan perkara yang menemukan yang bertemu man akan pemakan atau orang yang makan ar-ramad al-har. Wa ma'nahu, adapun maknanya hadis, innaka bil ihsani ilaihim tuhzihim, sungguhnya kamu dengan berbuat baik kepada mereka, sedangkan mereka membalas perbuatan baik kamu itu dengan jahat, tuhzihim, itu membuat hina kamu kepada mereka, menghinakan kamu kepada mereka, wa tuhaqqiruhum atau wa tahqiruhum, dan membuat hina kamu, menghinakan kamu kepada mereka. Artinya yang menghinakan Allah pada hakikatnya, tapi disebabkan perbuatan baik kamu kepada mereka, di mana kamu itu tidak dibalas kecuali dengan yang sebaliknya. Fi anfusihim, di dalam diri mereka, likathrati ihsanika wa qabihi fi'lihim min al-khizyi wal haqarah, karena banyaknya kebaikan kamu dan jeleknya perbuatan mereka, min al-khizyi wal haqarati, daripada kehinaan dan kehinaan, inda anfusihim, di sisi mereka. Al-Dhahir al-Mu'in, adapun al-Dhahir dalam hadis yaitu al-Mu'in, yang menolong, wad-dafi', dan yang menjaga kamu, yang menjaga, menamingi, liadahum, akan gangguan mereka. Qalahu Nawawi mukhtasara. Qaul ini adalah qaulnya Imam Nawawi, halnya diringkas. Qala Al-Ghazali rahimahullahu taala, ra'aitu fil Injil, aku lihat di dalam kitab Injil akan lafaz qala Isa ibn Maryam, berkata siapa Isa ibn Maryam, laqad qila lakum min qablu, sungguh dikatakan kepada kalian dari sebelumnya, anna sinna bis sinni wal anfa bil anfi, sungguhnya gigi dengan gigi, hidung dengan hidung, di dalam bab qisas dan jinayat. Wa ana aqulu lakum, adapun aku yaitu berkata aku kepada kalian, ini kata Sayyidina Isa bin Maryam alaihi salam kepada hawarinya, kepada sahabat-sahabatnya. Kata beliau alaihi salam, dari sebelumnya sudah dijelaskan kepada kalian bahwa secara syariat, apabila ada orang yang memukul kamu, maka kamu boleh memukul sesuai dengan pukulan orang itu. Sesuai dengan pukulan orang itu, tidak kurang, tidak lebih. Kurang oke, lebih tidak boleh. Biasanya hakimnya yang memutuskan. Tapi aku akan berikan petuah kepada kalian. Kata Sayyidina Isa alaihissalam, la tuqawimu syarra bisyarr, jangan membalas kalian akan kejahatan dengan kejahatan. Man daraba khaddak al-yumna fahawwil ilaihi yusra, barang siapa yang memukul eman akan pipimu yang kanan, fahawwil ilaihi, maka berikan kepada eman yusra, akan pipimu yang kiri. Artinya apabila kamu itu dipukul atau ditempeleng yang kanan, kasih yang kiri, bilang kepada dia, ayo tempeleng lagi. Wa man akhadha rida'aka fa'tihi izarak, dan barang siapa yang mengambil man akan selendang kamu, maka berikan kepada man izaraka, akan sarungmu. Kalau kamu dicuri selendangmu, sekalian tawarkan saja sekalian sarungmu kepada maling tersebut. Ini tidak ada lain kecuali sifat orang-orangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat daripada kebersihan dan kesucian hati seseorang. Wa man sakharaka litasira ma'hu mailan, dan barang siapa yang mengejek man kepadamu supaya berjalan kamu beserta man akan 1 mil, fasir ma'hu milain, maka berjalanlah kamu beserta dia akan 2 mil. Kalau ada orang mengejek kamu, ayo jalan-jalan dengan aku, dia tidak ada maksud lain kecuali mengejek kamu, jalan kemana? Ya 1 kilometer, maka berjalanlah walaupun sampai 2 kilometer. Artinya di dalam hidup ini kita harus mencari nilai di sisi Allah,
bukan kemenangan di antara sesama manusia. Candreng matura, tau sacak makecak di antara sesama manusia. Kita harus kecak keangkui makompol amal bagus sebanyak-banyaknya yang bisa kita ambil manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kala kepada manusia sepenting menang ia junan epon Allah Subhanahu wa taala. Dunia tak lama. Kita semua akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Intaha min Misbahid Dhalam. Telah selesai kalam diambil dari kitab Misbahid Dhalam. Wa fil hadis, dan disebut dalam hadis, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum afdalu min al-mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Adapun orang mukmin yang berbaur dengan manusia dan sabar atas gangguan mereka, yaitu lebih afdal daripada orang mukmin yang hidup sendiri, yang tidak sabar berbaur dengan sesama manusianya atau dengan saudara-saudaranya. Kenapa? Karena orang mukmin yang mampu berbaur dengan orang lain dan sabar atas gangguan mereka, itu merupakan dakwah tersendiri yang juga mempunyai nilai tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya harus berdasarkan ilmu dan diperbuat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Harus berdasarkan ilmu dan diperbuat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Menunggu berbuka puasa di Makkah Al-Mukarramah.